Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ini kelas kelas A dan kelas B dicampur ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, ini semuanya ada ya mahasiswanya ini ya. Dari yang masih kenapa? Sudah hadir semua mahasiswanya. Saya coba. mahasiswa 40 Pak, tapi di rumah baru ada 35 orang, 34 orang. Oke, saya coba absen aja ya. Alam Maulana ada nggak? Kelas. Siap, 4A. hadir, Pak. Hadir, Alam, Pak. Oke. Fitri, Erni. Hadir Pak. Erni, Fitri, Hadir Pak. Gilang, belum ada ya. Halimah, nggak ada juga. Muhammad Rizal. Hadir Pak. Saya terlewat Pak. Siapa? Muhammad Iqbal kelas A. Muhammad Iqbal udah absen ini. Muhammad Oh, iya, Pak. Iqbal, Muhammad Rizal, Kirana, Irgi, Hikia, ada semua? Hadir, Pak. Muhammad Rizal hadir Pak. Oke. Ya hadir Pak. Radinal, Hadir Pak. siapa? Halimah. Oke, terus Putri. Hadir Pak. Hadir. Radinal. Rekognisi Pak kalau tadi. Oh, nggak ikut. Emang nggak ada ya? Oke, Raisa. Hadir Pak. Raisa hadir. Terus Rian, Sania. Rian hadir, Pak. Hadir Pak. Safwah, Hadir Pak. Surya, Hadir, Windy, Pak. Yuni. Surya hadir Pak. Oke, Windy. Siapa nih? Windy hadir Pak. Yuni. Terus yang kelas B. Yang kelas A nanti setelah mata kuliah nggak apa-apa ini ya ini ya sebentar ya. Kita perwalian sebentar ya, mungkin sekitar 15 menit nggak apa-apa ya. Iya baik Pak. Di sini yang B, Hilma, Afina, Alia. Hilma hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Alia. Alifa. Alifa hadir Pak. Akila. Akila belum ada ya. Daniel, siapa? Akila. Oh, Akila. Daniel, Helga, Latifa.
Helga hadir, Pak. Tifa hadir, Pak. Pak Maitri, Muhammad Daniel, Muhammad Hafid. Mitri hadir, Pak. Muhammad Daniel hadir Pak. Izin Pak tadi Daniel Putra masih sedang dalam perjalanan. Oh iya, Muhammad Eh, Hafiz hadir, Pak. oke. Nazma, Raden, Rio, Nazma Hadir, hadir, Pak. hadir Rio ya. hadir, Pak. Hadir, Salma, Safitri, Teddy. Safitri hadir, Pak. Rom hadir, Pak. Oke, Teddy mana Teddy? Hadir. Oke, Theo, Tresna, Theo hadir, Pak. Umi dan Yasrul terakhir. Hadir, Pak Yasrul. Oke, Umi belum ada ya. Bentar. Ya, Oke, jadi saya mulai aja. Sebelumnya kan belajarnya sama Bu Amira ya. Jadi belajarnya sebelumnya sama Bu Amira itu sudah sampai mana? Saya mau ini dulu, saya mau tanya-tanya dulu. Jadi eh, saya diminta sama Bu Amira untuk melanjutkan apa yang sudah Bu Amira ajarkan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang belum disampaikan sama Bu Amira dan saya perlu perlu coba lanjutkan dulu gitu apa yang belum selesai dengan Bu Amira gitu. Jadi saya perlu tahu kira-kira yang sudah diajarkan oleh Bu Amira itu apa saja gitu. Nah, ini coba bisa ya silahkan yang ingin merecord ya silahkan ya. Dan sama Bu Amira tuh sampai ini Pak ada tugas besar. Ya, terus gimana? Mungkin ini Pak, apa namanya, progres pengerjaan sih. Ya, jadi tugas besarnya dari Bu Amira itu Ini Pak, yang itu buat laporan dari pemodelan etap siang gempa. ya jadi dikasih tugas itu ya gempa ya. Nah ini saya coba lihat ya tugasnya benar nggak ya mau ini ya. Saya takutnya nah, terus kan si tugasnya itu saya juga perlu tahu ya. Karena ini ya si tugasnya itu ada yang saya tahu dari Bu Amira, informasi yang saya tahu ada beberapa poin yang Bu Amira tidak sempat sampaikan. Terus saya diminta oleh Bu Amira itu juga untuk melanjutkan. Nah, tapi juga saya nggak tahu mahasiswa itu sekarang sudah sampai mana ngerjain tugasnya gitu. Jadi mungkin di pertemuan pertama kali ini saya ingin coba tahu dulu kira-kira tugasnya sampai mana. Coba kita review sedikit lalu kita apa yang belum-belumnya. Nah itu saya coba ajarkan di pertemuan sekarang. Itu nanti sisanya barulah kita masuk ke materi yang baru yang akan saya ajarkan gitu. Jadi kalau saya sih akan menyesuaikan saja. Jadi materinya yang
yang belum diajarkan itu apa gitu ya, mengenai gempa ya. Jadi saya itu dapatnya yang susah-susah terus lagi. Kemarin itu ya perancah, acuan perancah, sekarang gempa. Ya, gimana? Udah sampai mana? Oh, kan itu tuh tugasnya per kelompok ya Pak. Iya betul. Kalau kemarin kelompok Hilma ngerjain sampai keluar ini yang cek ketidakteraturan torsi tipe 1A atau tipe 1B. Sudah sampai ketidakberaturan? Berarti? Belum. Izin Pak, karena ini izin menyampaikan juga, kemarin sih Ya. dari Bu Amira untuk penyampaian dari etap sendiri sudah mencapai ke pemodelan dan juga menjelaskan beberapa output dari pemodelan etaps. Untuk di beberapa kelompok sih belum sejauh yang tadi kelompok Mbak Hilma. Kalau dari kelompok saya pribadi baru ke pemodelan dan belum memasukkan ke beban gempa, ke beban pembebanan sama beban gempanya belum masuk sih Pak. Jadi belum sejauh yang tadi Mbak Hilma. Itu sih Pak. Oke. Jadi kalau beban, berarti beban gempa belum. Ada kelompok lain yang belum beban gempanya belum masuk. Izin juga Pak, mungkin memang ada beberapa mahasiswa juga yang baru memulai belajar etaps juga Pak. Dari Bu Amira juga kayak tidak terlalu diburu-burukan juga gitu Pak buat mengerjakannya. Iya, oke. Jadi saya sih kalau sama Bu Amira itu ini ya jadi tugasnya antara saya dan Bu Amira, saya nggak akan ngasih tugas lagi ya. Jadi tugasnya itu tetap apa yang sudah dikasih sama Bu Amira, itu saya dan Bu Amira akan lanjutkan gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kalau saya dengan Pak Ujang itu kan kami memberi materi yang berbeda ya. Satu mata kuliah tapi materinya berbeda. Nah untuk yang sekarang sebetulnya materinya masih tetap sama. Saya sifatnya itu adalah melanjutkan. Ada apa yang nantinya akan saya lanjutkan itu diantaranya yang saya tahu ketidakberaturan struktur Bu Amira belum ajarkan. Kemudian nanti ada P delta analisis, kemudian ada simpangan antar lantai, itu juga belum. Kemudian ada pembesaran gempa, sudah belum? Pembesaran gempa Bu Amira sudah ajarkan belum? Belum Pak. Pembesaran gempa, kemudian nantinya ada apalagi sebentar ya, saya sambil lihat dari Bu Amira. Jadi cek partisipasi massa, modal partisipasi massa pun belum ya. Kemudian Belum Pak. Iya diafragma. Diafragma, iya betul Pak. Oke, kalau diafragma semua kelompok sudah ya? Semua kelompok sudah ya? Saya harap semua kelompok sih sudah ya. Jadi kita tinggal memasukkan. Ada yang belum? Sudah. Oh sudah. Jangan ada yang belum ya. Kalau bisa sudah. Jadi beban gempanya oke. Jadi gempanya itu dari Bu Amira itu pakainya apa metodenya respon spektrum? Iya Betul Pak. Pak, tapi tidak mengambil yang dari PUPR Pak. Ambilnya dari apa? Ada Manual, buku peta sumber dan bahan gempa Pak. Jadi manual dianalisis RSA-nya. Oh, jadi menghitung RSA secara manual, lalu bikin respon spektrumnya juga manual gitu ya. Betul Iya, Pak. Jadi tidak menggunakan web Postgen. Iya Pak. Ya, nggak apa-apa, sama aja kok hasilnya sebetulnya. Dan memang lebih bagus ngitungnya manual dulu untuk ini ya, untuk pembelajaran ya. Nanti kalau di proyek sih ya silahkan mau pakai Postgen nggak masalah.
Oke, jadi di situ ya ketidakberaturan di sini di tugasnya itu ada ketidakberaturan yang diminta sama Bu Amirah itu adalah ketidakberaturan torsi dan ketidakberaturan vertikal. Vertikalnya itu massa dan geometri. Nah, sebetulnya ketidakberaturan ini sebetulnya totalnya ada 10. Yang pertama untuk ketidakberaturan itu dibagi menjadi dua tipe ya. Ketidakberaturan secara horizontal. Ketidakberaturan secara horizontal itu kita melihat perspektif gedung itu dari perspektif seperti kita burung yang sedang terbang gitu ya dari atas. Kita lihat denah si struktur bangunan itu. Nah, kalau ketidakberaturan yang vertikal itu kita melihat sebagai manusia, kita lihat gedung itu dari tampak samping. Nah, jadi masing-masing baik ketidakberaturan horizontal maupun ketidakberaturan vertikal itu masing-masing sebetulnya ada 5 jenis yang nanti saya coba akan sampaikan satu persatu. Tapi mungkin tidak akan di pertemuan kali ini karena pertemuan hari ini tujuan saya untuk mengetahui dulu sudah sejauh mana mahasiswa belajarnya, tugasnya dikerjakannya sampai mana, dan materi-materi apa saja yang belum disampaikan oleh Bu Amirah yang nanti coba akan saya lanjutkan dulu. Jadi sebelum masuk ke yang tadi materi-materi yang saya sudah ajarkan lagi, yang saya kasih tahu tadi ya. Jadi itu dulu gitu. Jadi kalau saya juga kan sama Bu Amira juga mengajar yang bukannya RPL-nya aja, yang regulernya juga saya mengajar. Kalau di reguler itu sudah sampai beban gempanya sudah masuk semua. Nah, sekarang di RPL berarti masih ada beban gempa yang masih belum masuk di ITEMS-nya. Nah, sekarang kendalanya apa kira-kira? Atau memang masih belum mengerti memasukkan menginput bebannya? Dari kira-kira dari semua kelompok, ada berapa kelompok yang masih belum menginputkan beban gempa, yang belum menginputkan respon spektrum? Saya ingin tahu. Izin Pak, kalau saya kelompok saya sudah masuk, tapi belum sempat ke running. Jadi baru masukin yang nilai SDS sama SD1-nya. Hasil Oke. perhitungan. Ya, tapi udah masuk sih Pak, tapi belum sempat ke running gitu. Oke, sekarang dari satu kelompok ada nggak yang sudah berhasil menginput atau kelompok yang belum berhasil menginput bisa menampilkan ITEBS-nya. Jadi kita coba review saja dari situ, kemudian kita ulang lagi ya dari input beban gempa dulu gitu, gimana? Boleh. Ini yang udah atau yang belum, Pak? Yang udah nggak apa-apa. Ya udah nggak Boleh, apa-apa. Pak. Nah, jadi yang Hilma udah ya? Sudah ya? Udah, tapi nggak tahu salah, nggak tahu benar. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi udah pernah dan udah bisa, jadi bisa bantu saya menginput menunjukkan inputnya. Karena jujur saja, saya itu ini lebih familiar menggunakan aplikasi Midas, Midas Civil maupun Midas Gen ya, untuk jembatan maupun gedungnya. Nah, untuk ITEB sebetulnya dan SAP gitu ya, itu kan menunya berbeda-beda. Nah, itu ada mungkin lokasi-lokasi menu yang saya agak lupa lah. Terakhir saya pakai ITEBS itu tahun 2021. Jadi mungkin bisa jadi saya ada yang lupa, ada yang apa gitu ya. Jadi bisa kita sama-sama dan ini ya, tunjukin aja dulu ya. Tapi insya Allah saya bisa untuk input-inputnya. Kalau ada menunya itu saya bisa. Coba. Oke, Pak, izin share screen. Ya.
Apa sudah terlihat? Ya sudah. Ya, berarti define load cache mungkin ya, bukan load combination ya. Nah, itu dia sudah ada dead load, live load, Yang ini SDL. Gimana? sama spek EY, cuman ini tuh kan Pak, sama tuh udah ngelakuin pembesaran lagi. Iya. Kan jadi matkul RKG tuh waktu dulu di D3 tuh pernah ngebahas di PSBG juga. Tugasnya Ya, sama betul. kayak gini. Nah, Ya, betul. ya. Jadi ketika nanti di running terus show table dan ngebandingin spek sama statiknya, itu tuh minimalnya sama atau lebih besar. Betul, betul. Jadi yang ini tuh udah Hilma lakuin pembesaran, tapi ada juga yang unscale-nya sih. Oke. Ya, betul. Ada pembesaran. Oh, scale faktornya 1000. Ini tuh kan satuan ini apa? MM. Ini. Jadi kalau di etaps itu kan atau SAP ya yang saya tahu, kalau di Midas kita masukinnya ini ya, nggak dikali gravitasi ya. Kalau di ini pakai gravitasi ya, dikali gravitasi ya. Di gravitasi Pak. Ya, oke. Dari situ besarnya berarti. Ya, dari sini ini pembesarannya. Nah, itu kan 1 koma. Ya, jadi dikali jadi dapat 3000 dari apa kali apa? ininya dikali ini jadi sebentar ya Pak. Atau mau coba di running dulu? Nggak usah. Ini aja dulu. Udah, ya. Saya mau tahu angka scale faktor 1800 itu dari mana? Ini tuh dari sebentar Pak. Kalau dari SNI itu IE dikali G per R, Pak. Ya, iya dikali G. Oke. Saya ambil. Jadi kalau di ini, kalau di Ini Pak. Iya, IE kali G per R. Untuk IE-nya tuh ngambil yang 1,5 soalnya Hilma tuh kebagiannya sekolah. Jadi kategori sekolahnya. ya, jadi kan ini ya, gaya geser gempa itu kan gaya geser gempa itu berarti berat dari si strukturnya dikalikan dengan faktor kepentingan ya, IE itu ya. Faktor kepentingan dibagi R. R-nya berarti yang diambil ini apa? SPRMK? Iya Ya, Pak. 8 berarti ya. Nah, ini Pak. Oke, ya. Berarti kan R-nya 8. R-nya 8. Oke, R-nya 8 dikalikan gempa gravitasi. Iya betul Pak. Oke, dapatlah segitu ya. Nah, itu mungkin bagi yang belum, kelompok yang belum berarti seperti itu memasukkannya. Itu sudah betul ya, berarti satu itu. Nah, cuma nanti scale faktor itu berarti nah, tadi kan sudah melakukan scale faktor, artinya sudah menghitung gempa statik dengan gempa dinamik menggunakan respons spektrum. Sehingga dapatlah pembesaran gempanya itu berapa. Berarti sudah menghitung juga statik menggunakan statik ekivalen berarti ya. Sama Bu Amira. Iya Pak, udah pernah menghitung ada tugas statik ekivalen. Ya, sudah Pak. Oke. Berarti sudah sampai situ. Berarti oke, midasnya oke, midasnya lagi, sorry. Midas saya midas terus ngomongnya. Berarti itemsnya sudah oke. Sekarang coba respons spektrumnya berarti sudah dimasukkan juga. Di sini saya percaya lah ya respons spektrumnya sudah. Statik
Ya, oh ini pakai statiknya dimasukin juga di items ya. X, EX dan EY. Nah, kemudian kalau untuk ininya sudah dimasukkan apa namanya kombinasinya sudah. Load combinationnya sudah. Oke. Kombinasi gempa juga sudah. Boleh saya Dari lihat kombinasi gempa. Iya. Itu ininya ya, load case-nya ya. Load case untuk gempanya, oke. Oke, udah ini. Ininya, kombinasi gempanya. Kombinasi ininya, kombinasi beban. Kombinasi bebannya, sudah belum? Load combination tuh coba ada nggak di load combination di sini? Ya. Nah itu sudah banyak apa aja itu saya mau lihat. ini Oke, ini sudah ada 1,3 ke arah X. Di sini ada 1,3 ke arah X. ini. Ke arah Y 1,3 ini gempa ke arah Y ya berarti ya kombinasi gempa ke arah Y 1,3 dan 0,39. Nah, kenapa ke arah X ke arah Y-nya 1,3 dan ke arah X-nya 0,39? Hilma tuh agak lupa, cuman kalau nggak salah itu tuh ada penjelasannya. Jadi gempa tuh kan bisa dua arah, 100% sama 30%. Betul, betul. Iya, betul. Makanya 100% itu jadi ketika kita mengkombinasikan gempa, kenapa sih di beban gempa itu 100% dan 30%? Karena gempa itu kita nggak tahu ya arah gempa itu kemana. Siapa yang tahu arah gempa? Sedangkan kita memodelkan struktur itu kan arah X dan arah Y, betul nggak? Jadi arah X dan arah Y yang kita modelkan hanyalah dua arah gempanya, bebannya gitu. Sedangkan gempa yang terjadi itu kita nggak tahu ke arah mana. Maka untuk melakukan namanya untuk mengakomodir ketidaktahuan itu, maka ketika kita melakukan gempa, menginputkan gempa atau melakukan analisis gempa, katakanlah kita melakukan analisis gempa ke arah Y, seperti yang ditunjukkan di etaps ini, dia 1,1 ke arah Y-nya 1, kemudian nanti ke arah X-nya dimasukkan 30%. Nah, itu untuk kompensasi, karena kita nggak tahu arah gempa itu ke arah mana. Jadi ketika kita inputkan ke arah Y, maka arah X-nya 30%. Ketika kita menginputkan gempa kombinasi ke arah X 100% atau 1, maka gempa ke arah Y-nya itu harus 30% atau 0,3 di softwarenya gitu. Nah, cuman yang saya tanyakan di sini kenapa ada faktor sebesar 1,3 dan 0,39. Apakah itu sudah dimasukkan faktor redundansi kah dikali 1,3 atau apa? Itu yang saya ingin coba tanyakan. DSM itu Pak ada yang di pasal 7.4.2.1 Pak yang pengaruh beban seismik horizontal itu memang dikalikan dengan faktor redundansinya juga Pak. Oke, berarti sudah masuk ya faktor redundansinya 1,3. Ya, oke. Ya udah. Nah, itu berarti kombinasi ke arah X ke arah ini kan gempa arah Y ya. Berarti gempa arah X-nya pun sudah sama ya, 1,3 dan 0,39 ke arah Y-nya gitu ya. Ya Pak. Oke. Berarti kalau di situ kalau sudah berarti mungkin seperti itu ya caranya. Mungkin kelompok-kelompok yang lain yang belum melakukan tugasnya sampai di sini mungkin berarti hari ini atau ya di minggu sekarang usahakan untuk selesai dulu sampai ke items-nya sampai masuk gaya gempanya masuk dulu. Jadi kita sama semua nanti di minggu berikutnya kita sudah bisa lanjut analisis yang lainnya. Oke, kalau gitu kita coba di running saja
di tabs-nya. Berarti kan sudah ya, di running aja. Kan kalau sebelumnya sudah jadi di Polban D3 sudah pernah belajar PSBG, tapi D3 itu tidak belajar mengenai kegempaan yang saya tahu gitu. Nah, cuman masalahnya mata kuliah PSBG dan mata kuliah gempa itu kaitannya sangat erat dan sulit untuk dipisahkan sebetulnya. Kemudian di D3 itu kita tidak pernah belajar mengenai SPRMK. Jadi D3 itu hanya SPRMM sampai SPRMM. Nah, masalahnya kalau udah SPRMK itu ya udah akan lebih kompleks gitu ya. Sampai ketidakberaturannya, strong column weak beam-nya harus dicek dan lain-lain. Ada banyak sekali konsekuensi ketika strukturnya SPRMK. Nah, yang pertama yang harus kita cek di sini Bu Amira pun belum pernah berarti Bu Amira belum sampai ngecek hasil running ya. Nah, Belum. ketika saya memodelkan itu yang saya selalu lihat yang paling pertama kali itu adalah ininya dulu mode shape-nya dulu atau mode shape-nya. Jadi untuk Pak, story ya bukan mode shape itu nah ini yang kayak gini-gini nih karena perbedaan menu ya. Coba saya nggak bisa, saya harus sambil lihat-lihat dulu. sebentar Pak. Bukan di situ. Di display, coba di display saya coba lihat dulu ya. Kalau di deform shape coba boleh dilihat. Ini modal ya, ada modal ya, betul di situ. Deform shape modal di sini number mode-nya ada berapa? Oh, itu bisa diinputkan manual ya kalau di Midas ya? Kalau di sini juga bisa Pak. Di Midas aduh maaf saya lupa. Di teks bisa diinputkan manual ya? Oke, berarti nggak apa-apa. Di sini kita lihat mode shape. Jadi di sini ada modal. Kemudian ini ada mode number ya. Kita kasih input nomor 1 dulu. Kemudian kita klik OK. Nah itu tampak 3 dimensi view. Oh di sini udah ada. Di sini sudah ada mode 1 ya. Tapi dibikin 3 dimensi saja. Lebih enak. Yang mode 1. Tadi ini masih displacement akibat dead load ya, saya lihat nih, bukan akibat yang tadi mode shape. Kita harus lihat yang hasil mode shape-nya karena itu berbeda. Yang ini displacement apa Pak? Akibat mode shape. Ini kan dia masih statik ya. Dia masih statik. Akibat mode shape tadi, kalau yang ada mode shape-nya itu dia ada ciri-cirinya, ada frekuensi alami dari si struktur. Ya, coba. Ini Pak. Ya, di oke. Ya, apply oke. Nah, ini ya. Ciri-cirinya ketika kita mengeluarkan ini di semua software pasti seperti ini. Ya, keluar periode ya. Di sini ada natural periode. Natural periodenya sebesar 1,17 di situ ya. Nah, sudah tahu apa ini mode shape? Jadi mode shape itu apa ya? Jadi ketika dia tuh kayak semacam ragam getar. Jadi kira-kira gimana sih deformasinya si gedung kita ketika dia terkena gempa, kecenderungannya, dominannya, misalnya mode 1 itu adalah ketika dia terkena gempa, maka pergerakan yang paling dominan itu seperti ini, gedungnya, gitu ya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa, nah itu digerakkan ya, digerakkan maka itu geraknya itu arahnya arah translasi.
ke arah Y. Nah, itu yang kita harapkan tentunya. Jadi mode 1 itu ke arah translasi, mode kedua pun yang kita harapkan nanti arahnya translasi juga. Nah, tapi kita masih di mode 1 dulu. Mode 1 aja dulu. Di mode 1 dulu, kita arahnya berarti dia bergerak ke arah Y. Nah, di sini kita bisa lihat periode getar alaminya sebesar 1,17, maka periode getar alami itu yang paling kecil ada di mode 1. Nah, kalau kita lihat di respon spektrum itu, respon spektrum kita kan gini ya. Aduh, saya gambarnya dulu. Respon spektrum kita itu gambarnya seperti ini. Seperti ini, di sini ada respon spektrumnya, di sini ada periodenya, kemudian di sini ada SA. Ini SA. Ya. Nah, di sini kita dapat periode di 1,17. Anggaplah 1,17 itu datangnya di sini. 1,17 di sini. Nah, 1,17 itu di sini misalnya dapatnya. Maka kan kalau kita lihat dari grafiknya, semakin besar periode itu semakin besar, maka kalau lihat dari respon spektrum ini grafiknya, maka kecenderungannya semakin besar periode itu gaya gempanya semakin kecil. Karena kita tahu untuk memperoleh gaya geser dasar akibat gempa, maka nanti kan si ITEMS ini akan menghitung. Misalnya kita dapat periodenya itu di 1,17. Berarti dia akan menarik garis ke atas sampai dia berpotongan dengan respon spektrum, kemudian ditarik ke samping, dapatlah SA. Yang nantinya SA ini gaya geser gempa itu VEQ ya. VEQ itu sama dengan SA dikalikan berat strukturnya dikalikan WT, kemudian dikalikan I tadi ya, IE tadi ya, katanya IE ya istilahnya ya. Saya tulis I saja, kemudian nanti dibagikan dengan R-nya. Kan gitu ya. Gaya geser dasar dengan menggunakan respon spektrum itu. Kayak gitu. Jadi semakin besar semakin besar periodenya, maka nanti hasilnya SA-nya akan semakin kecil. Akibatnya gaya geser gempanya pun nanti akan semakin kecil juga gitu. Nah, itu kecenderungannya seperti itu. Nah, periode pertama itu adalah yang paling paling dominan. Struktur kita akan gerak itu ketika terkena gempa itu ke arah sana. Dan di periode pertama itu pula yang paling besar gaya gempanya. Nah, sekarang kita coba masuk ke periode kedua. Nah, kita lihat ya, periode kedua dia bergeraknya ke arah translasi ya, ke arah X. Nah, tentunya ini juga yang kita harapkan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa periode 1 itu translasi, periode 2 pun juga translasi. Hanya saja arah translasinya yang berbeda. Jadi ini yang kita harapkan. Nah, kemudian dilihat lagi di sini ada periode getar 0,9. Artinya periode getarnya itu lebih kecil dibandingkan mode yang 1. Jadi mode kedua itu gaya gempanya lebih kecil. Kalau kita inputkan gaya geser gempanya. Gitu. Jadi yang paling berpengaruh, yang paling dominan ketika dia terkena gempa itu di mode 1 gitu ya. Gaya geser terbesarnya ada di mode 1. Itu akan seperti itu. Nanti di mode 3 dia periode getar alaminya akan turun lagi di bawah 0,98 ini. Gitu. Nah, yang mode 3 dia seharusnya yang kita harapkan itu dia mungkin torsi. Dia terpuntir. Yang kita harapkan itu dia terpuntir. Nah, ini. Jadi struktur bangunannya dia terpuntir ya. Itu mode 3. Jadi yang pertama, ketika saya mengecek hasil running model, baik saya menggunakan software apapun gitu ya, yang saya cek itu pertama kali adalah mode shape-nya. Kenapa? Dari mode shape ini kita bisa melihat model kita sudah benar atau belum. Jadi kalau dilihat di sini mode 1-nya sudah benar, arahnya mode 2 udah benar, mode 3 pun arah goyangannya sudah benar. Mode 4 dan seterusnya ya akan muter-muter lagi aja, nanti translasi lagi, rotasi lagi ya, inilah berbagai macam lah. Tapi yang biasanya dicek itu kita sampai 3 pun juga saya rasa sudah cukup sampai ke 3. Nah, itu yang pertama, itu dari arah mode-nya, dari arah goyangannya, dari arah getarannya. Lalu yang kedua, kita ketika ngecek itu kita lihat juga
tadi kan mode shape-nya di mode shape pertama itu kita dapat sekitar 1,17 ya periode getar alaminya. Nah, ini normal. Kenapa? Karena kalau di respon spektrum di gedung itu kan paling T-nya itu, saya nggak tahu kemarin nge-input itu T-nya dari 0 sampai 6 biasanya, atau bahkan bisa lebih dari 6. Kemarin respon spektrum di inputnya sampai berapa T-nya? Panjang waktu sih, kalau di Puskim ya, biasanya sampai 6. Atau sampai 8 gitu. Sampai 8 detik, atau 6 detik gitu lah, untuk di gedung itu. Kalau di jembatan itu 4, sampai 4 detik. Gitu. Jadi si T-nya itu kan dari 0, misalnya katakanlah saya nggak tahu kemarin inputnya sampai mana. Kalau izin Pak, kemarin itu karena kita pakai peta, jadi untuk TL-nya itu dilihat dari peta juga sekitar sampai 20 detik sih Pak. Tapi kalau untuk di input biasanya di respon spektrum nggak sampai 10 sih Pak. Nah, sampai 20 detik. Iya, kalau dari TL-nya itu Apanya? loh Pak, di peta itu sebentar ya Pak, saya lupa. Iya. Ya. TL itu apa sih? Coba boleh boleh jelasin nggak ke saya? Saya bingung maksudnya TL itu apa. TL yang dimaksud itu yang mana ya? Saya agak kurang ngeh nih. TL itu apa ya? TL yang ada di peta gempa. Memang di peta gempa ada TL. Yang ini Pak, sebentar. Ini bukan Pak. Coba saya lihat grafiknya di atas. Itu tadi respon. Nah, itu ke sebelah kanan. 6 detik itu ya. Respon spektrumnya cuma sampai 6 detik ya. Ya inilah. Ya ini misalnya di respon spektrum ini sampai 6 detik ya. Yang dikeluarkan ya periodenya ya. Nah, jadi maksud saya gini, saya bicara mengenai ini tuh eh, untuk kita sama-sama mengetahui bahwa ketika ngecek mode shape ini, salah satunya bukan hanya translasi ya, tapi ketika kita cek mode shape, ini kita cek di sini periodenya. Kalau biasanya kalau modelnya error, periodenya itu bisa sampai mungkin bisa sampai 1 juta gitu ya, ratusan ribu gitu. Nah itu adalah periode yang nggak masuk akal. Artinya ketika periodenya banyak sekali, itu artinya model kita ada yang salah tuh gitu. Itu nggak akan mungkin periode itu sampai 1 juta misalnya atau sampai 10.000 gitu ya. Nah itu artinya ada yang salah dari model kita. Nah jadi salah satu yang saya lakukan ketika saya melakukan pemodelan itu selalu saya ngecek dari mode shape-nya dulu. Yang pertama, kalau mode shape-nya sudah oke, sudah itu barulah kita ngecek yang lain-lainnya. Nah, berarti di sini di model ini kita sudah benar, sudah ini ya, sudah masuk akal untuk konsepnya. Sekarang kita coba ngecek yang lainnya. Berikutnya dari Bu Amira itu saya coba baca dulu. Oh, ini. Yang
Oke, di sini ada cek mode shape udah, cek periode sudah ya, kita sama-sama bareng cek mode shape dan cek periode. Kemudian di sini MPMR, jadi modal participation massa. Modal participation massa itu yang sama Bu Amirah tuh ditulis di ini ya, di tugasnya. Di tugasnya bahwa Bu Amirah mensyaratkan partisipasi massanya sebesar 90%. Ya, betul, suitable. Ini saya hapus dulu deh. Oke, analisis result yang mana ya, sebentar. Enggak sih, dia harusnya ada di analisis result ya, betul, seharusnya ya. Kalau di modal information, tanda plusnya dibuka. Oke, ini dia. Modal participating mass ratio. Ya, itu yang harus kita coba lihat. Nah, ini dia. Jadi di sini tadi ya periode pertama itu 1,17 sekian, di sini dibulatkan oleh dia menjadi 1,18. Kemudian coba digeser ke sebelah kanan. Oke, di sini ada Sebentar Pak, yang ini bukan sedang dimasukkan solusinya. ya coba. Nah, yang ini bukan Pak. Itu saya nggak tahu itu dikeluarkan dari mana. Boleh coba ditampilkan dari mana ngeluarinnya? Soalnya kan itu sudah tiba-tiba jadi tabel ya. Presentase itu presentase apa saya nggak tahu. Ini bukan itu. Jadi kalau di situ kan pertama itu ada model definition ya. Model definition itu adalah input-input yang kita masukkan harusnya sebelum di running. Kalau yang itu yang model definition itu. Kalau kita ingin menampilkan hal-hal yang sudah berdasarkan hasil running, maka di analisis research harusnya sih gitu ya. Coba ini apa enggak? Gimana mengeluarkan yang tadi, yang persentasenya dari mana? Sebentar ya Pak. Ya nggak apa-apa.
Mana itu? Lupa. Kalau nggak ada, ini aja kayak yang tadi aja nggak apa-apa. Yang apa? eh modal modal ya tadi modal information atau apa? Bukan. Nah, itu aja. Modal participation mass ratio itu sudah itu kok harusnya modal participation massa. Nah, kita analisis dari itu aja, dari tabel ini aja. Oke, di sini ada pada saat periode ini. Kemudian coba digeser ke sebelah. Ya, jadi di sini kan ini ya pada saat di sini kita bisa baca dulu di sini Rx, Ry dan Rz ya. Kalau Rx itu oh ini Rx itu rotasi ya. Eh R bukan. Ini apa ininya apa kalau tadi kita lihat rasio apa di mode pertama dia bergerak ke arah Y dulu apa ke arah X dulu tadi? Mode pertama itu ke arah mode pertama itu ke arah Y dulu ya tadi ya? Ke arah X Biasa. dulu ya? Ke arah X dulu ya? Kalau saya lihat dari datanya ini seharusnya ke arah X dulu. Kenapa? Karena di sini nilai Rx ini dia dominan di sini angkanya paling besar. Ini kemudian tadi di mode kedua itu dia pergerakannya ke arah Y. Lalu yang mode ketiga itu pergerakan dominannya dia ke arah rotasi. Mudah-mudahan saya nggak salah nih menginterpretasikannya. Eh, kalau ke arah kiri itu apa aja ya sebelah kiri itu? Sebelah kiri dari tabel itu saya lupa. Bisa digeser tabelnya? Oh ini sih harusnya U ya. Oh gini ini. Oke, tadi saya salah ya, maaf ya. Ini pertama mungkin dari sini dulu, dari U-nya dulu. Berarti kan di sini U ini kan pergerakan ya. Di sini sebesar 70% dari massa itu bergerak ke arah Y, kemudian di sini bergerak ke arah X di mode kedua dan kemudian di mode ketiganya itu dia harusnya dia sudah rotasi. Artinya kalau rotasi itu R harusnya rotasi itu R berarti yang tadi itu R ini rotasi nih. RX, RY, RZ itu rotasi ke arah X, rotasi ke arah Y, dan rotasi ke arah Z. Jadi harusnya sih gitu. Coba ke sebelah kanan lagi. Terus. Nah di sini, ini kan sum ya. Sum ini tuh 0,7 ini tuh harusnya ini modal apa presentase dari massa yang bergeraknya dia 0,76 itu kan berarti harusnya 76,8% nih. Kemudian eh, ke arah ini ke arah apa ke arah Y-nya di sini 0,77. Terus kalau dijumlahkan ke arah ini tuh harusnya penjumlahan antara yang ada di mode 1 dan yang ada di mode kedua. Nah, ini tuh harusnya penjumlahan. Nah, di sini dia di 0, nah di mode yang 12 dia kita sudah lihat ya ke arah baik ke arah X maupun ke arah Y dia sudah di 0,98 artinya 98% massa dia sudah apa ya terkena
masuk terkena pengaruh gempa lah gitu di 98%. Kalau di mode ke-12-nya. Jadi di mode kedua dia baru di 77 di ke arah X, ke arah Y-nya dia di 76. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang rotasinya berarti yang R berarti RX, RY, RZ. Nah, jadi kalau dilihat dari model ini berarti kan sudah ini ya sudah lebih dari 90% partisipasi massa. Nah, kenapa sih harus sampai di atas 90%? Artinya si massa kalau 90% itu artinya semua sebanyak 90% itu dia sudah terkena pengaruh dari gempa. Kalau di bawah misalnya katakanlah cuma 10% atau 5% misalnya, itu kan artinya dari sebesar itu, gedung sebesar itu hanya 5% elemen, 5% massa yang bergerak kena gempa gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau cuma 5% kan sisanya diem, yang geraknya itu cuma sedikit doang gitu. Nah, itu yang mengenai partisipasi massa. Jadi ini kita harus cek presentasenya berapa persen. Nah, cuma yang saya masih jadi pertanyaan, tadi di modul itu bisa keluar persentase ya, sudah keluar sampai ada persennya, ada satuan persen. Nah, itu saya nggak tahu gimana cara ngeluarin itu gitu. Oh, ini. Oke. Coba dibandingin sama yang tadi. Ini kita punya 99 UX ya. 99 98,56 misalnya 98,32. Coba di mode ke-12 di tabel yang tadi sama nggak? Yang sum UX yang U ya. Yang 0,9856 sama Y-nya 0,983. Ini. Ya, bawah-bawah yang nomor yang 12. Nah itu ya. Tadi saya lupa lagi. Ini aja. Saya foto dulu tabelnya. 9852. 52. Kalau di itu 9856. Beda ya? ya ada beda ya sedikit ya. Oke. Tapi ini udah betul kok, modal participation mass ratio itu outputnya harusnya ini. Kalau yang tadi itu modal load ratio ya sebetulnya ya. Jadi ada beda sedikit itu. Karena tadi saya lihat outputnya itu beda. Kalau yang mass ratio itu harusnya yang itu ya, yang tadi tabel yang tadi, tapi itu persentase. Jadi ini dikalikan 100% gitu ya untuk dapat 98% gitu ya. 70% ini harus dikalikan lagi gitu. Ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini gimana kalau di mode satunya itu, di mode satunya kan ini kan kebetulan ya yang ditampilkan ini ada sampai 12 modes. Gimana kalau di mode satunya itu misal ada kelompok yang cuman sampai mode 3. Kalau kita ngeluarin sampai mode 3 artinya baru 70%. Ya, baru 79% di sini. Kemudian kalau yang di mode 3 ke arah Y-nya dia sudah 90% memang. Di sini ya. Ini bukan mode 3 ya, saya nggak tahu mode berapa nih di sini di baris yang ini. Bisa benar ya mode 3 ya. Udah mentok ya ke atasnya ya. Nah, katakanlah mode 3 lah, ini mode 1, 2 dan 3. Jadi di sini ada cuman baru sampai 70%. Berarti nanti ditambah saja mode analisis modalnya. Jadi kalau saya sih biasanya bisa sampai 100 pun nggak masalah. Kalau di sini kan cuma sampai 12 ya, tapi
Kalaupun kita mau berhenti misalnya di modes yang di sini 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, di mode 4 ya. Di mode 4 di sini. Nah, di mode 4 pun dia sudah di atas 90% semua kan. Jadi ya di sini pun sudah oke gitu. Sampai ke 12 itu sudah sampai di 98%. Gitu. Jadi ini harus dicek masing-masing kelompok. Jadi kalau misalnya ada yang belum sampai 90% itu artinya masih kurang mode shape-nya ya. Jadi harus sampai 90%. Oke, itu kemudian output belum dicek. Ya untuk output itu untuk output gempa itu sampai sini, sampai modal partisipasi massa. Kemudian nanti bisa dicek juga basirnya. Coba dicek basirnya. Ya display table ada, nah base reaction ya. Nah ini dia base reaction. Nah, Nah ini ini yang tuh udah dikasih pembesaran Pak, makanya nilainya segini. Makanya nilainya segini. Kan ini yang unscale, kan buat 2 kali. Ini tuh udah dikasih pembesaran. Coba tampilin yang gempanya aja, kayaknya banyak ya ini load case-nya. Bisa ditampilin yang gempanya aja nggak? Bisa sebentar Pak. Nah biar enak lihatnya. Ini. Yang di atas saja yang ini Pak. Oke, ini yang sudah berarti yang statik yang ini ya, statik ini ya. Iya, ini statik. Ya ini. EX-nya ini. X-nya ini. Ini spek. Oh ya oke. Ini sudah sama ya, berarti sudah di scaling yang ini sudah sama dengan ini, yang ini sama dengan ini dengan faktor pembesaran gempa tertentu. Berarti tapi belum semua kelompok ya yang kayak begini ya. Oke, tapi sebetulnya Bu Amira udah ngejelasin belum sih pembesaran gempa ini? Belum. Oke, kalau belum berarti nanti saya harus jelaskan lagi ya supaya yang lainnya juga bisa. Tapi ini sudah benar, saya lihat modelnya. Nanti kita coba lanjut lagi besok ya, ada lagi ya mata kuliah kita ya. Jadi kita dari kelompok-kelompok yang yang belum, nanti silahkan besok kelompok yang belum sampai ke sini tampilkan etapsnya, kita sama-sama kejar sampai ke sini ya. Sampai dapat skala gempanya. Itu nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menskalakan gempanya. Nah, berarti saya lihat di sini ini ya statik ekivalennya pun dimasukkan ke dalam items ya. Kalau statik ekivalen sebetulnya kita juga bisa ngitungnya di luar ya, di Excel pun bisa sebetulnya. Nggak harus pakai ini. Ya udah. Ya ini sudah betul, sudah betul. Jadi kalau untuk kelompok yang belum atau sedikit lah buat kelompok yang belum. Atau nanti aja lah, kita udah jam 8. Udah jam 8 takutnya kelebihan waktunya. Karena kan kita belajarnya hanya 1 jam ya. Hari ini 1 jam, nanti kita lanjut lagi aja besok. Jadi besok materi apa yang akan saya sampaikan kita akan lanjutkan. Kelompok-kelompok yang belum, pembahasan mengenai hal-hal yang belum dibahas sama Bu Amira, yang belum diselesaikan dari pemodelan. Dan segini, saya harap kelompok-kelompok yang khususnya kelompok yang masih belum sampai ke sini, sampai ke yang ditampilkan ini, coba di list apa saja yang belum, dan besok kita diskusikan ya. Jadi saya tahu apa saja yang perlu saya bahas ya, apa saja yang Bu Amira belum bahas dan saya harus bahas gitu ya, karena kan saya posisinya saya melanjutkan di sini. Saya nggak tahu nih sudah sampai mana, apa yang belum dibahas dan apa yang belum. Takutnya nanti ada hal-hal yang saya kira Bu Amira udah bahas ternyata belum dan saya lewat
nanti mahasiswa yang rugi gitu ya, belum tersampaikan gitu. Tapi ini Pak, kalau ya mohon maaf memotong. Sebenarnya kalau untuk mata kuliah RKG ini hanya hari Jumat aja sih Pak untuk di jadwal itu dari jam Hah? 19.10 oh iya sampai 21.40. Iya betul Pak. sebentar. Sampai 21.10 sebentar ya. Saya Iya ngecek betul di Pak. kok saya ngecek di jadwal sebentar banget ya cuman takutnya saya salah. Iya ya. Oh iya ya. Kalau di kelas B ya, berarti kan anggaplah kita pakai jadwalnya kelas B itu 19.40 sampai 19.10 Pak sampai 21.40. oh enggak, ini saya tampilin ya, saya tampilin ini saya ya. Saya tampilin. Saya share screen ya. Saya coba share screen dulu ya. Bisa saya share screen? Boleh Pak, sebentar. Jadwal mata kuliahnya ya. Oh iya Pak izin sepertinya kalau yang dari akademik ini tuh memang dari yang sebelum pas bulan Ramadan Pak. Jadi belum ada update. Kalau untuk di jadwal sih memang 19.10 sampai 21.40. Sampai 21.40. Iya betul. Ya udah. Jadi berarti kita sepakati aja lah ya. Kalau usah sampai jam 21.40 lah ya. Yang 40 menitnya gunakan untuk mengerjakan tugasnya saja. Jadi kita cukup sampai jam 21 lah. Sama Bu Amira biasanya sampai 21.40 dimentokin. Enggak juga sih Pak. Ya kita inilah ya sisanya 40 menitnya bisa digunakan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi materinya atau 1 jam misalnya 20.40 1 jamnya untuk mengerjakan tugasnya itu nggak masalah kok ya karena di sini juga di sini ya jelas ya di sini ada teori itu hanya 1 jam sebetulnya ya di sini ada ini ya ada ada P ya T ini teori P itu praktik artinya saya sebetulnya hanya memberikan teori itu sekitar 1 jam gitu sekitar 1 jam sisanya nah itu dipakai untuk praktiknya itu apa praktiknya boleh mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya gitu oke karena saya salah berarti kita lanjutkan saja dulu ya sampai mungkin jam 9 ya di sisanya ya udah bisa dilanjutkan tugasnya oke jadi mungkin nanti untuk minggu-minggu berikutnya pertemuan minggu depan dan minggu-minggu seterusnya kita dari jam 19 dan maksimal sampai jam 9 aja. Oke, berarti tadi faktor pembesaran gempa ya, sampai faktor pembesaran gempa. Untuk kelompok yang belum, silahkan. Untuk kelompok yang belum, silahkan di ini aja,
sambil dipikirkan apa saja yang belumnya dan coba disampaikan kepada saya. Oke, boleh ditampilkan lagi tadi siapa? Boleh, Pak. Iya. Ya, coba tabel yang tadi yang ada ininya, yang ada gempa statik dan ada gempa dinamiknya. Ya, di sini saya coba akan jelaskan dulu. Jadi bagi mahasiswa yang ya kalau Hilma udah jago nih, udah tahu. Tapi kan mungkin belum semuanya paham ya. Jadi saya coba akan jelaskan lagi. Jadi di sini kan kita punya gempa statik. Nah, kita punya gempa, kita menghitung gempa itu dua. Yang pertama statik ekivalen. Saya singkat jadi SE. Ini saya nggak pakai mouse jadi agak susah. Mau saya habis baterai. Statik ekivalen. Kemudian dengan menggunakan metode respon spektrum. Ya, ada dua, SE dan RS. Saya singkat aja. Oke, ada SE dan RS. Nah, yang SE ini statik ekivalen. Jadi kita harus membandingkan antara gempa yang statik ekivalen dengan yang respon spektrum. Di sini kan sudah ya, di sini ada pertama di sini dia lihat di sini ya ada linear statik. Linear statik ini artinya gempa yang statik ekivalen. Kemudian di sini yang linear respon spektrum ini yang menggunakan metode respon spektrum. Sebetulnya sederhana saja untuk membandingkan gempa ini. Jadi kita lihat, nah ini yang kita lihatnya belum di scale ya, belum diperbesar. Ini yang ada di unscale, EX dan EY. Jadi ketika kita menginput menggunakan respon spektrum, dapatlah nilai gempa ke arah X itu sebesar 1113 di sini. Kemudian ke arah Y-nya itu sebesar 927 ke arah Y-nya. Nah, kalau dilihat lagi menggunakan statik ekivalen ke arah X-nya itu yang ini, X-nya itu yang 1986. Nah, ini ada 3 ya. Saya nggak tahu kenapa bikin 3. Ya anggaplah sama semua kan angkanya di sini ya, FY-nya 1890. Yang ke arah Y-nya 1890. Sedangkan di sini statik ekivalen itu respon spektrum itu di 927. Artinya yang statik ekivalen ini yang respon spektrum ini lebih kecil dari statik ekivalen. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Gempa yang respon spektrum atau gempa analisis beban dinamik itu harus minimal sama dengan gempa yang kita hitung menggunakan metode statik ekivalen. Itu minimal harus sama. Kalau lebih boleh. Jadi kalau didapatkan nilai yang EX unscale ini yang menggunakan dinamik ini misalnya bukan 1113 misalnya 2000, maka boleh, tidak perlu lagi skalakan gempanya. Nah, tapi karena ini dapatnya 1113 itu kurang dari 1986, maka yang 1113 itu harus diperbesar supaya nilainya sama dengan 1986. Gimana caranya? Jadi kita tinggal membandingkan saja yang SE statik ekivalen ya kita bagi dengan yang gempa dinamik ya. Ini statik, dinamik. Ini saya ganti ya, RS ini saya ganti jadi dinamik ya, jadi D ya. Jadi dinamik gitu ya. Gitu. Di sini kan SE-nya itu berapa? 1986 ya. Kita bagi SE ini 19. Saya agak jelek tulisnya 8. Nah, kita bagi dengan 1113. 1113.
Ini kita bagi tuh, dapatnya berapa nih? Satu berapa? Dibagi, oke, 1, kenapa yang 113 dibaginya dengan 900? Ini ya. Yang FY sama yang X itu beda, Pak. Beda gimana? Ini iya, kan yang FY, ini yang Oh iya. FX. 1986 dibagi, coba yang 1986, oh ini ya. Yang ini. Dibaginya yang 113. Oh, oke. Oh, baginya ke atas. Iya. Oh iya, saya ini. Oke. Berarti ini ke sini ya, baginya ya. Oke, berarti kan 1986 dibagi 1113 dapatlah 1,7. Iya, Pak. Ya, berarti ini 1,7. Oke, 1,7. Nah, 1,7 ini berarti kan tinggal kita balikin lagi. Ya, jadi nanti pada saat menginput load case gempanya, kita kalikan lagi 1,7. Coba di close. Ya, kita kalikan 1,7 ke gempa yang gempa yang sudah berarti ini dia membuat membuat load case baru di sini. Hilma membuat load case baru di sini yang sudah dikalikan 1,7 nilainya 1986. Iya, Pak. Gitu. 1986. Kemudian hal yang sama dilakukan pada gempa arah X. Gempa arah X berarti 1890 dibagi dengan 927 sehingga nanti akan mendapatkan sekitar 2, sekian ya, 2, sekian ininya pembesarannya nanti 2, sekian dikalikan 927 itu hasilnya jadi sama seperti ini. Nah, itu diinputkan kemana? Ke load case yang tadi. Jadi kalau di input di ITEBS itu kan kita gini ya. Berarti di ITEBS itu kita punya gaya geser gempa. Kita punya gaya geser gempa seperti ini. Rumusnya ini rumus dasar yang kita nggak boleh sampai lupa di EKI. Saya susah nulis EKI-nya, saya skip aja. P sama dengan SA dikalikan W, berat struktur WT ya. Berat struktur dibagi R. Tadi dikalikan I. Oke. Nah, di sini SA ini spectral acceleration yang sudah dihitung oleh MIDAS lagi ITEBS. Kemudian WT berat sendiri itu dihitung secara otomatis juga oleh ITEBS. Maka sisanya ada I dan R. Berarti inilah faktor yang kita masukkan ke dalam ITEBS ya. I-nya berapa? I-nya berapa digunakannya? 1,5 tadi ya? I-nya 1,5, R-nya 8. Oke. I-nya 1,5, R-nya 8. R-nya 8. Berarti kan 1,5 dibagi 8 dikali, karena ini kita software pakai ITEBS, berarti dikali gravitasi 9,81 gitu ya. Nah, dapatlah satu angka tertentu lah. Itu yang dimasukkan ke dalam ITEBS. Untuk yang unscale. Tadi kan gitu ya, yang unscale itu ini faktor yang dimasukkannya. Nah, ketika kita memasukkan faktor yang scale, hitungan ini kita kalikan lagi dengan tadi. Kalau untuk ke arah X itu kan tadi faktor pengalinya 1,7 ya, faktor pembesaran gempanya. Berarti dikalikan lagi nih. 1,7. Maka nanti dapatlah gaya gesernya 1986. Kemudian nanti yang X ke arah Y-nya dikalikan lagi dengan tadi 2,
2, sekian. Jadi faktor ke arah X dan faktor yang ke arah Y itu nantinya akan berbeda inputnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Kelompok yang lain? Bisa? Nanti menginputkannya? Jadi gampang ya. Jadi kita hanya membandingkan untuk mendapatkan faktor tertentu. Intinya sih kita dikali angka berapa sih gitu ya. Supaya yang 1113 ini jadi 1986. Itu sebenarnya pembesaran gempa tuh itu aja. Dasarnya. Oh dikalinya 1,7 supaya jadi dapat 1986. Dari 900 supaya jadi 1890 dikalinya berapa sih? Supaya jadi 1980. Oh ya dikalikan 2 gitu. Sehingga beban gempanya sama. Nah, kalau sudah sama berarti dia sudah memenuhi ketentuan. Kita boleh lanjut. Kita boleh lanjutkan tuh analisisnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini sih Pak, kalau Ya. misalkan ini tuh termasuknya ke analisis apa desain ya tugasnya? Sebetulnya, nah ini yang saya juga ini ya. Jadi apakah tugas ini tuh gabung sama tugas PSBG nggak? Saya mau nanya itu dulu justru. Enggak sih Pak, beda. Ya sebetulnya kalau kita analisisnya baru sampai sini, baru sampai gempa, ini bisa desain, bisa analisis. Tergantung nanti. Misalnya gini, kita melakukan gedungnya sudah ada nih. Gedungnya sudah ada, kita analisis beban gempa. Kemudian nanti ginilah misalnya, kita sudah punya gedung yang terbangun di lapangan. Misalnya kita ingin melakukan analisis gedung yang sudah ada di lapangan kondisinya, atau misalnya mereview desain misalnya ya, yang baru dibangun misalnya, atau yang sudah lama dibangun juga bahkan bisa jadi. Dan saya juga sering melakukan itu. Misalnya dari situ sudah terbangun, dimensinya sudah ada, tulangannya sudah ada, maka kita cek setelah sekian tahun misalnya struktur ini masih aman atau enggak. Nah itu kan kaitannya apa sih? Kenapa sih kayak gitu? Nah itu kan biasanya terkait dengan apa ya namanya tuh kelayakan bangunan ya. Biasanya untuk mendapatkan sertifikat layak bangunan itu kita lakukan analisis lagi terhadap gedung-gedung yang bahkan sudah lama. Nah, kalau gedungnya sudah ada, kemudian kita masukkan lagi beban gempanya, kita analisis ulang, kita kalkulasi ulang, yaitu masuknya ke dalam analisis. Tapi misalnya di gedungnya belum ada, berdasarkan beban gempa ini kita masukkan lagi beban gempa dan lain sebagainya, kita hitung penulangannya, maka itu masuknya ke dalam desain. Jadi sampai di beban gempa ini sebetulnya arahnya bisa ke arah analisis, bisa ke arah desain. Tergantung. Karena serumit ini beban gempa ini sebetulnya baru pembebanan saja. Terus ini kan Pak, waktu ngitung di yang story driftnya tuh lantai 2 sama 3-nya tidak oke. Nah, cuman waktu kemarin tuh dilanjutin lagi sampai yang pengaruh pi delta. Kalau pengaruh pi delta mah oke semua, berarti kan pi deltanya bisa diabaikan. Nah, cuman kalau yang ini kan tidak oke ya Pak. Apa ini dibuat kesimpulan aja? Atau kolomnya harus dirubah dimensinya atau harus seperti apa Pak? Kalau kalau review analisis berarti kan di ini aja ya Pak, apa namanya? Oke, ya betul. Gitu maksud Hilma tuh. Ya.
Kalau ini sifatnya review, bangunannya sudah ada, berarti kita kesimpulannya sampai not oke. Tapi kalau ini adalah desain, maka kita harus ubah penampangnya. Ya, bukan ubah penampang. Ya, kita harus lakukan rekayasa bagaimana caranya story driftnya supaya masuk. Ya itu. Nah, ini berarti kan kaitannya sama tugas ya. Ya, Saya coba baca dulu tugasnya Bu Amira. Hilma sudah biasa mengerjakan gedung ya, berarti ya? enggak sih Pak. Tapi emang pernah ada tugas kayak gini aja waktu di D3. Oh, waktu di D3 berarti merhatiin kalau kayak gitu. Berarti merhatiin waktu kuliah. Sebentar, mahasiswa diwajibkan melakukan pemodelan. Mana kemudian gedung direncanakan seperti ini. Denah gedungnya sama ini udah dikasih tahu sama ibunya kayak mutu beton, mutu baja yang gitu-gitunya, tingginya. Jadi udah dikasih data dari ibunya apa harus diubah juga datanya. Nah, tapi kan ininya di sini kan saya baca preliminary design dilakukan oleh mahasiswa. Oke, artinya Kak, artinya di sini ranahnya ranah desain bukan analisis. Coba lihat ke bawah. Ke bawah preliminary design itu di bawah. Nah, stop di sini. Di sini dikatakan ya, dilakukan mandiri oleh mahasiswa artinya menentukan dimensi balok, kolom dan plat. Artinya di sini desain ya, bukan melakukan analisis. Seharusnya kalau melakukan analisis itu tidak ada yang namanya preliminary design lagi. Analisis itu harusnya sudah ditentukan baloknya seperti apa, dimensinya, kolomnya seperti apa. Kita lakukan kalkulasi ulang. Nah, karena di sini ada penentuan dimensi kolom dan plat, bisa jadi apa ya? Entah kolomnya mungkin kolom besar atau gimana, saya juga nggak tahu. Kenapa bisa Iya, story di sini? kalau nggak salah kalau story drift itu si kolomnya kurang besar. Ya, jadi bisa jadi ya ke kolom itu kurang besar misalnya. Nah itu yang tapi strong kolom di SCWB strong kolom. Oke lah. Kolomnya bisa jadi kurang besar. Artinya kan dari preliminary desainnya masih ada yang ada miss dari preliminary desainnya. Berarti kita harus ubah lagi dimensinya gitu. Kalau nambahin ini nggak boleh ya sama Bu Amirah ya, dinding shear wall ya kayak gitu-gitu nggak boleh ya. Jadi di situ aja kali ya. Ya nggak apa-apa berarti kalau yang dari sini sih saya baca berarti kita perlu ubah lagi dimensi kolomnya. Tentu nggak harus sampai atas. Mungkin di lantai berapa tadi itu Hilma yang ininya yang nggak masuk? Di lantai 2 sama 3. Nah itu mungkin bisa diganti lantai 1 sampai lantai 3 dimensinya berapa, nanti di lantai 4, 5. Jadi paling 1 sampai 3 rada besar ya Pak kolomnya. Betul. 4 ke Iya. atasnya tetap Iya. 60-60. Ya, bisa seperti itu. Atau duanya dulu sih dicobain 1-2. Kalau 1-2 oke, ya nggak tahu lah, dicobalah. Saya lupa nih, kalau 1-2-nya oke, 3-nya ya nanti cobalah. Coba aja 1-2-3-nya dirubah atau 1-2 dulu dirubah, nanti kalau ketiganya aman atau enggak. Oke, kalau sampai story drift ini sudah jauh sekali sebetulnya ya. Sudah jauh saya rasa. Kalau yang lain gimana? Sudah sampai mana? Kelompok yang lain selain kelompoknya Hilma.
Kalau P delta itu di ITEMS bisa dicek ini nggak secara otomatis nggak? Sebentar Pak. P delta atau simpangan antar lantai itu sih kalau di ini kalau di Midas bisa. Saya nggak ini ya nggak bisa ya. Ini. Iya, oke lah. Jadi kalau di Midas itu kita bisa kita bisa ngecek tuh ketidakberaturan torsi, ketidakberaturan massa di delta itu semua dilakukan secara otomatis bisa dilakukan di Midas itu. Kalau di Midas, nah cuman nggak tahu kalau etas itu saya jarang pakai soalnya. Ya tapi nggak apa-apa lah bisa dicek juga sih di luar. Oke, kalau saya harus ini gimana yang lain dulu deh. Saya takutnya ini nih ada yang ketinggalan yang lain. Kalau kelompok Hilma udah jauh sekali sudah sampai P delta. Oke, kelompoknya yang lain saya ingin coba ini dulu. Saya khawatirnya kita maju yang lain makin ketinggalan. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kelompok yang lain kendalanya di mana? Coba mohon disampaikan ke saya. Apa hal yang sulit, hal yang tidak bisa, nggak perlu ini ya, nggak perlu khawatir. Kalaupun harus saya ulangi lagi, saya ajarin lagi, saya nggak masalah gitu. Jadi sampai mana kelompok yang lain? Ya, gimana kelompok yang lain? Ayo, saya itu khawatirnya kalau belajar sama RPL itu saya nggak tahu mahasiswanya sedang apa. Saya nggak tahu sedang apa gitu ya. Di Zoom meetingnya ada 40 orang, tapi ada yang lagi di jalan, biasanya tuh ada yang lagi apa. Hanya hadir namanya itu yang saya khawatir mata kuliahnya pelajarannya nggak tersampaikan dengan maksimal. Saya selalu khawatir itu sama RPL. Mungkin kalau kelompok saya masih masukin bebannya, Pak. Bebannya, ada kendala di mana? Kenapa baru masukin bebannya? Mungkin masih dipelajari yang lain-lainnya, Pak. Ya udah, oke nggak apa-apa. Jadi gini aja, nanti di minggu depan saya akan ajarkan ini, di minggu depan saya akan ajarkan mengenai ketidakberaturan dan lain-lain. Kemudian saya berharap masing-masing kelompok menyiapkan materinya sudah sampai mana dan poin-poin apa saja yang belum diinputkan. Jadi apa yang belum diinputkan, tolong disampaikan kepada saya dan kita bisa diskusikan bareng-bareng. Itu.
Ya, jadi misalnya saya kasih teori dulu 1 jam gitu ya, nanti sisanya kita bahas tugas. Nanti kita materi lagi, kita bahas lagi tugas. Supaya tugasnya bisa selesai dengan baik gitu. Kemarin saya ngajarin perancah, mata kuliah perancah, saya ajarin staging construction, metode konstruksi di Midas. Kan juga banyak yang ini ya, banyak yang keteteran saya ngelihatnya gitu, modelnya masih pada belum selesai, masih pada banyak yang salah gitu ya. Tentu saya tidak berharap lagi seperti itu. Gitu saya harap bisa selesai, minimal selesai tugasnya. Kalau sudah selesai kan saya bisa menyimpulkan bahwa sudah bisa dipahami gitu ya. Materinya sudah bisa dipahami, sudah sampai gitu. Jadi nanti silahkan saja masing-masing kelompok dan minggu depan kita akan belajar mengenai ketidakberaturan struktur. Oke, itu aja lah dulu ya materi dari saya. Silakan dilanjutkan saja dulu tugasnya. Kemudian ada yang mau ditanyakan nggak? Hilma itu berarti sudah menghitung ini ya CD yang kayak gitu-gitu sudah ya? Kalau sudah Udah, sampai Pak. menghitung drip rasio itu sudah ya. Kemudian Udah, delta izinnya berapa? udah. Ini lihat ke SNI sih, Pak, yang faktor redundansi sama yang ini. Ya ini. Ah, ini simpangan izin ya. Ya betul, ya itu. Ya, simpangan izinnya sudah. Pak, tapi itu bakal ngaruh gak ya kalau nanti misalkan si dimensi kolomnya aja kan paling yang diubah sama bukan jumlah sih, paling diameter tulangannya itu bakal ngaruh juga ke sini nggak, Pak? Apa nih? Tabel apa nih? Ini tuh yang buat pengaruh pi delta. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Jadi P delta itu kan ini ya gaya aksial yang mengakibatkan adanya perpindahan. Ya, yang saya tahu itu gaya aksial yang mengakibatkan adanya perpindahan. Nah, itu kan dipengaruhi oleh kekakuan dari si strukturnya juga. Jadi ketika kita rubah dimensinya, maka akan ada pengaruh juga ke P deltanya. Tapi kan kalau kita rubah dimensinya jadi lebih besar, harusnya P deltanya juga jadi jauh lebih aman harusnya. P delta itu kan pengaruh dari kekakuan struktur juga itu. Ini di sini ya. Geser tingkat. Ya, itu harusnya ngaruh ke angkanya, tapi lebih lebih aman. Nggak akan jadinya nggak oke kalau diperbesar ininya, diperbesar dimensi kolomnya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya ini udah bagus ini Excelnya, udah dihitung sampai P delta sampai itu. Saya juga punya Excel kayak gini, itu bisa dipakai ini ya, bisa dipakai di proyek, bisa pakai nyari uang. Excelnya. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyain dulu? Jadi secara poin-poin. Jadi Bu Amira itu menyampaikan kepada saya yang belum, kata Bu Amira ya, bukan kata saya. Kalau kata Bu Amira itu yang belum itu mengecek mode shape. Tadi mode shape sudah saya ajarkan. Kemudian mengecek periode periode getar alami ya. Tadi saya sudah ajarkan juga. Kemudian mengecek MPMR. MPMR itu
modal participation mesh. Itu juga sudah saya ajarkan. Kemudian yang belum lagi ketidakberaturan. Ketidakberaturan ini yang agak banyak. Jadi nanti saya akan ajarkan satu persatu ketidakberaturan apa saja yang ada, dan ketidakberaturan itu memiliki konsekuensinya ketika ada bangunan kita ada yang tidak beraturan. Jadi apakah kalau sudah oke semua seperti yang ada ditunjukkan di etaps ini sudah oke, sudah bisa langsung ke tulangan? Oh belum, pengecekannya masih banyak. Ya, pengecekannya masih banyak. Jadi kita baru sampai ngecek tadi, anggaplah kita baru sampai ngecek itu ya pembesaran gempa. Modal partisipasi massa, mode shape, dan yang tadi yang sudah kita lakukan. Maka yang harus dicek lagi adalah ketidakberaturan, P delta, drift ratio, itu harus kita cek semua sebelum kita nanti melakukan pengecekan tulangan. Jadi kalau kata Bu Amira itu yang belum, ketidakberaturan sama, oh ya sedikit ada reduksi momen inersia sudah dirubah belum? Reduksi momen inersia. Ilma sudah rubah belum reduksi momen inersianya? Itu yang mana ya Pak? Oke, jadi gini, struktur kita itu struktur gedung itu boleh nggak sih kira-kira struktur gedung itu balok dan kolomnya retak terkena gempa? Boleh nggak kira-kira struktur kita retak atau rusak terkena gempa? Wah, nggak ada yang jawab ini. Sulit nih. Boleh nggak ya struktur kita? Kalau nggak salah ya Pak. Iya. Kalau nggak salah mah nggak boleh karena itu teh kalau struktur utama mah nggak boleh kalau nggak salah. Ya, jawabannya boleh sebetulnya. Jawabannya boleh. Kenapa sih ada SPRMK? Ya, SPRMK. Itu kan SPRMK itu, nah pernah nggak sih bertanya-tanya di tabel SPRMM, SPRMB, SPRMM, dan SPRMK. Itu R-nya itu berapa sih SPRMM itu? Itu R-nya tuh kalau nggak salah lebih kecil. Kemudian SPRMM itu R-nya lebih besar. Coba lihat, hampir saya lihat Pak SPRMM itu. Di sini SPRMM itu nah ini ya. Oke, sudah dibuka sama Hilma. Nih. Di sini ada menengah, di sini ada momen biasa itu 3 ya. 3,5. Kemudian di SPRM ini saya lagi lihat yang baja. Momen menengah 4,5. Momen khusus itu ada yang sampai 8. Sedangkan kalau R itu kan gini ya, R itu kan gaya geser. Tadi ya saya nggak bosan-bosan nih rumus ini. SA dikalikan WT dibagi R dikali I gitu kan. Dikali I. Ya. Nah, R ini semakin khusus, R-nya semakin gede. Artinya kalau R-nya makin gede, berarti gaya gempanya makin kecil dong. Benar nggak? R-nya itu makin kecil. Karena R-nya 8. Padahal kalau di biasa itu R-nya cuma 3,5. Di R8 gede. Yang kita tahu SPRMK pemikul momen khusus itu KDS-nya apa? Di D gitu ya, di E gitu ya.
KDS itu kategori desain seismiknya itu artinya apa? SPRMK itu momen khusus itu ada di area gempa besar. Kan sudah ya, Bu Amira sudah mengajarkan ya KDS ya, kategori desain seismik. Nanti desain seismik kita masuknya apa kategorinya? A, B. Kalau yang A itu momennya gempanya itu kecil, CD itu menengah gempanya, kemudian yang E dan F itu gempanya itu besar. Nah ini kategori desain seismik tuh ya. Itu kan ada beberapa kategori. Kalau kategorinya besar itu artinya kita ada di area gempanya besar. Tapi kenapa ada di area gempa besar? Misalnya seperti di Pulau Jawa itu kan gempanya besar. Kenapa yang gempanya besar itu justru R-nya itu besar, gaya gempanya itu jadi malah kecil. Karena di SPRMK itu tuh kita tuh boleh struktur itu rusak terkena gempa, boleh rusak, boleh retak kena gempa. Tapi retaknya itu di mana? Nah retaknya itu yang kita atur, tempatnya nggak boleh di sembarang tempat. Retaknya itu apa? Makanya ada istilah namanya strong column, weak beam. Strong column, kolomnya kuat, beamnya lemah, baloknya lemah. Jadi ketika terkena gempa yang harusnya rusak terlebih dahulu itu adalah baloknya. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya baloknya duluan yang rusak. Nah jadi boleh nggak retak? Jawabannya boleh. Nah untuk mendefinisikan kerusakan struktur, tapi nanti saya akan jelaskan lah ya sampai ke arah sana. Tapi kan kita pertanyaannya itu di faktor reduksi kekakuan, faktor reduksi momen inersia. Faktor reduksi momen inersia itu yang kata Bu Amira belum diajarkan. Nah, untuk mendefinisikan kerusakan, maka kita reduksi momen inersianya di dalam pemodelan. Gitu. Untuk struktur kolom, untuk struktur elemen tekan kolom, salah satunya itu momen inersianya itu direduksi jadi 0,7 dikali 0,7. Kalau untuk balok itu dikalikan 0,35 dan untuk pelat dikalikan 0,25. Jadi hanya 25% untuk pelat, untuk balok 35%-nya dan untuk kolom itu 70%-nya dari kekakuan atau dari momen inersia awal. Nah itu kata Bu Amira sih belum diajarkan. Gitu. Belum ya? Dan di dalam e-tabs juga belum ya diinputkan ya? Itu tuh yang ini bukan Pak, faktor reduksinya. Ya betul. Kalau itu kolom itu betul 0,7 ke arah 2 dan ke arah 3 betul. Iya, ini di input. Kalau balok coba saya mau lihat. Oke, udah benar. Saya tapi nggak tahu kelompok yang lain. Saya pengen tahu dari kelompok yang lain ini sebenarnya. Kalau kelompoknya Hilma sudah jauh, sudah oke, sudah bagus. Belum sih Pak, kalau di kelompok saya malah baru tahu ada yang faktor itu tadi. Ya udah nanti kita ini ya masing-masing kelompok gak usah ini. Jadi tentu materi gempa itu sebagian besar sudah diajarkan oleh Bu Amira. Jadi sisanya saya akan melanjutkan materi yang saya akan ajarkan itu tidak banyak lagi. Kenapa? Karena sebagian besar kalau kata Bu Amira itu sudah sampai
sudah sampai yang dikatakan Bu Amira tuh ya udah sampai input gempa, respon spektrum dan lain sebagainya. Hanya tinggal poin-poin yang tadi saya jelaskan yang belum disampaikan ke mahasiswa. Artinya apa? Materi yang akan saya sampaikan tuh nggak banyak lagi. Karena memang cuma sampai situ aja. Tapi saya harus memastikan tugasnya dan kendalanya itu di mana. Nah, atau yang nggak ngertinya di mana. Nanti kita bahas dan saya nggak keberatan kalau kita harus mengulang lagi pembahasannya ya. Jadi nanti masing-masing kelompok disiapkan aja yang belumnya yang mana, nggak pahamnya yang mana, kita akan bahas satu persatu gitu ya. Jangan ini nggak perlu khawatir. Kalaupun misalnya tertinggal masih jauh nggak masalah ya. Jadi tentu yang saya harapkan mahasiswanya juga sama-sama kita sama-sama aktif ya. Minimal ada perwakilan dari satu kelompok itu nggak semuanya lagi di Gojek gitu ya, nggak semuanya lagi rapat. Ada perwakilan salah satunya yang bisa diskusi aktif dengan saya gitu ya, supaya pembelajarannya juga hidup, supaya nggak diskusinya hanya dari satu arah saja. Itu yang saya harapkan untuk mahasiswa RPL. Nah, karena mahasiswa RPL itu pengalaman saya selalu ngajar RPL itu di eh, yang TPJJ, yang TPPG, semuanya saya ngajar. Gitu. Saya ngajar ngomong, saya nggak tahu mahasiswanya nih masih ada apa enggak, apa udah tidur. Saya nggak tahu. eh Ya jangan sampai mudah-mudahan nggak ada yang tidur ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai tidur. Jadi kita coba bisa diskusi lebih aktif lagi. Kalaupun belum, nggak ada masalah buat saya. Nggak ada masalah. Jangan ini nggak perlu ragu dan nggak perlu takut. Kalaupun belum juga nggak apa-apa. Kita bahas. Kita selesaikan masalahnya satu-satu. Oke, ini sudah jam 9. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yakin bukan nggak ada yang ditanyakan, tapi belum ada yang bingung mungkin ya. Apa yang ditanyakan lagi. Saya yakin untuk gempa itu bukan materi yang mudah. Harusnya pertanyaannya akan ada banyak sekali. Karena saya juga belajar gempa, susah belajarnya, nggak langsung bisa, nggak langsung ngerti. Jadi silakan. Jadi nanti masing-masing kelompok disiapkan saja poin-poin apa yang belum, apa yang mau ditanyakan di minggu depan. Kita bahas sambil saya ngasih materi mengenai ketidakberaturan struktur dan yang lain-lainnya. Oke, sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Cukup. Kalau tidak ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Paling Kak, apa butuh buat screenshot dulu untuk BA? Oh iya, betul. PA seperti biasa ya. Kalau saya minta bantuan. Oh iya benar. Untuk PA silahkan ini dulu ya, nyalakan layar, kemudian bantu saya masing-masing dari kelasnya untuk membuatkan berita acara perkuliahan. Untuk yang kelas A, saya minta waktunya gak lama lah ya, beberapa menit aja, 15 sampai 20 menit mungkin kita coba perwalian dulu. Saya belum sudah lama nggak ketemu sama kelas A. Ya silakan dibantu untuk screen capture dan bantu membuatkan berita acara untuk saya. Mungkin Kang Raden bisa bantu screenshot. Oh iya boleh. Saya izin off cam ya Pak. Iya. Untuk slide pertama dulu. Satu, dua. Untuk slide kedua. Satu, dua. Sudah, Pak? Ya kalau sudah silakan untuk yang kelas B boleh untuk ini ya, untuk menyelesaikan untuk apa, keluar dari ruangan. Tapi yang kelas A jangan dulu.
ingin coba diskusi dulu.